kakak ini. Sudahlah kak, gaya-gaya nak nulis kak. Nah, tanyain aku nih nak. Tahu nggak lo di sini? Tak boleh kau cak melawanan itu. Apa? Cak wak, dari tadi cak jelas-jelas nulis. Lah itulah cara kita mempelajari sejarah. Ini nih budak-budak sejarah. Wajar dia nyatet-nyatet biar dapat pengetahuan dan dapat dari tugas dari dosen. Ayo kita nemuin dia. Minta maaf kau, tak boleh itu. Boleh mah itu kak. Kabar Nek? Dari mana kamu? Dari prodi sejarah. Oh dari program studi sejarah. Dari Universitas PGRI. Nah mahasiswa galau. Jadi di sini nyatet peninggalan sejarah nih. Ya. Siapa yang nyuruh? Oh ya kenal kami, Pak Dr. Idris. Mana wong ini? Nah, kalau itu sekalian baik ya, sanak broyot ondon ya, bersejar kita balik lagi dalam program acara bersejar, belajar sejarah tradisi budaya. Ngomong kau tuh. Yo, nonton kami. Nonton terus channel kami. Ya, mari kita ketemu Pak Idris. Pak Idris ini nah, apa kabar Pak Idris? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa nih? Ini ponaan Pak Idris. Oh, besar nih kan? Iya, tapi tadi tuh marahi anak murid mahasiswanya Pak Idris. Ini mahasiswaku galau, Cek. Iya. Dari Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Nah, ini Pak Idris ini dokter sejarah. Dosen juga. Alhamdulillah. Iya. Pak, kita jadi gimana nih? Kita nih kan pengen tahu ini mungkin mahasiswa juga bertanya-tanya boleh. Ya boleh. Nih kan bertanya-tanya apa boleh. Nah, Pak ini kan bentuknya cak candi Pak Yo, benar. Kira-kira bisa dijelaskan Pak, apa bentuk bangunan ini Pak? Ini namanya mandapa. Namanya mandapa. Apa mandapa? Mandapa itu pendopo kalau bahasa Jawanya atau bahasa Palembangnya pendopo. Jadi bangunan candi atau bangunan yang berbentuk 4 persegi atau 4 persegi panjang, bujur sangkar atau 4 persegi panjang, kemudian biasanya memiliki atap. Nah itu mandapa. Karena bangunan ini atapnya sudah hilang, jadi kita hanya bisa menikmati sisa dari bangunan kakinya saja. Jadi kalau mandapa ada unsur Hindu juga Pak ya? Ada unsur Hindunya. Jadi ini merupakan candi berbentuk mandapa dari periode Hindu masa Sriwijaya, kemudian dilanjutkan masa Majapahit, kemudian masa awal Kesultanan Palembang dan masa Kesultanan Palembang. Jadi ada 4 periode kekuasaan politik di tempat kita berpijak ini, Wak Dola. Oh, ini yang luar biasa. Kau nak bertanya tak kira-kira? Mumpung ada dokter ini. Kira-kira batu ini dari batu apa Pak? Batu bata bukan? Ini batu bata. Jadi kalau batu bata ini atau bahasa Inggrisnya clay ya, clay. Kemudian kalau kita sering nyebutnya dengan batu bata. Jadi ini adalah struktur bangunan batu bata klasik Indonesia. Kira-kira dari tahun berapa? Nah, kalau kita jingok di sebelah situ, di tengah sana, ada bangunan batu andesit dari periode Sriwijaya. Kemudian pada masa Majapahit ini merupakan bagian daripada kekuasaan raja-raja pangeran-pangeran Majapahit di Palembang. Pada waktu itu dipimpin oleh Aryo Dila atau Aryo Damar. Aryo itu artinya bupati, Damar itu artinya daerah yang menghasilkan damar. Jadi bupati atau penguasa di daerah perdagangan damar internasional. Pada masa awal Kesultanan Palembang ada lebih kurang 50 sampai 54 bangsawan dari Jawa, keturunan Raden Patah itu hijrah ke Palembang. Nah, ini sejarah nih, ini sejarahnya ini ya. Ketika perang suksesi antara Pajang dengan bupati-bupatinya yang tidak setuju, Pajang itu dipimpin oleh putra mahkota yang putri atau perempuan. Jadi tahta jatuh ke pihak mantu. Maka
pangeran-pangeran yang tidak setuju dengan kebijakan sultan melakukan pemberontakan atau perlawanan. Salah satunya adalah Pangeran Aryo Penangsang. Nah, beliau yang makamnya di belakang kita ini adalah Ki Gede Ing Suro. Nah, makam Ki Gede Ing Suro mana, Pak? Nah, di situ mungkin kamera bisa disogot ya. Ki Gede Ing Suro adalah Ki Gede adalah jabatan panglima dalam keraton atau security dalam keraton. Nah, mereka dia ketika perang suksesi membawa 50 sampai 54 bangsawan Jawa beserta keluarganya, beserta pengikutnya dan prajurit-prajuritnya untuk pindah ke Palembang. Jadi daerah yang dipilih adalah daerah leluhur mereka yang pada waktu itu dipimpin oleh Aryo Damar atau Aryo Dilah. Oke, kita pindah posisi Pak, biar lemak ngobrolnya melok kita ke jalannya. Ayo kita ke Karena belakang. di sini lokasinya luas dan pacak dijingok, jadi di kamera juga tadi bahwa ada beberapa tempat ini sepertinya ada tempat yang induk, ada tambahan kata Pak, mungkin penjelasannya. Betul. Di depan kita itu ada Candi Andesit yang berasal dari abad 9-10 Masehi, jadi tahun 800 sampai tahun 900. Kemudian yang bagian depan Pak ya? Di depan, di tengah-tengahnya. Mungkin di kamera bisa disorot yang di tengah-tengah atau di depan. Oke. Ya. Nah, Candi Andesit ini merupakan candi agama Buddha. Pada waktu penggalian tahun 32, arcanya ditemukan di tengah-tengah ini. Nah, di tengah-tengah ini. Masih ada arca? Dulu tahun 32. Jadi arcanya dari perunggu dan dari batu andesit, arca Buddha itu ditanam di tengah-tengah ini. Arcanya sekarang di mana? Sekarang di Museum Nasional Jakarta. Nah, penggalian pertama kompleks ini pada tahun 32 oleh arkeolog dari Belanda menemukan kondisi bangunan ini dalam keadaan hancur. Ditumbuhi ilalang di tengah perkebunan penduduk. Itu ada catatan-catatan? Ada catatannya. Jadi penduduk sekitar sini menyebut kawasan ini sebagai Palembang Lamo. Palembang Lamo yang berdampingan dengan Keraton Kuto. Di sana yang jadi sekarang pabrik Pusri itu adalah Keraton Kuto Gawang. Keraton Kuto Gawang itu artinya keraton yang gumawang. Gumawang itu terang benderang. Karena pada tahun abad ke-17, tahun 1600-an ketika perang antara VOC dengan Palembang, Keraton Kuto Gawang dibakar oleh VOC. Jadi selama 1 tahun keraton itu baru hangus sama sekali. Dan selama proses pembakaran itu dari pagi sampai malam dalam keadaan terang benderang, maka penduduknya menyebut dengan Kuto Gawang.